selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti dalam kelas Matematika Ekonomi atau Matematik Ekonomi untuk semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi ke-7 yang akan saya sampaikan dengan beberapa pokok bahasan, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar satu macam produk, keseimbangan pasar untuk dua macam produk. Ini pokok bahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, ahli ekonomi berasumsi bahwa jumlah produk yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen selama suatu waktu tertentu tergantung pada 5 variabel utama, yaitu harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk lain, harga produk yang diharapkan pada periode yang akan datang, jadi harga produk tersebut pada periode yang akan datang, kemudian selera konsumen. Nah, dari variabel-variabel yang bersifat abstrak tersebut, kita buat dalam sebuah fungsi permintaan dengan membuat notasi tertentu seperti ini. Fungsi permintaan itu dinyatakan sebagai sebuah fungsi Q dxt, itu sama dengan fungsi dari pxt, pyt, yt, pe, x, t plus 1, kemudian ST, di mana Q dxt itu adalah jumlah produk X yang dibeli atau diminta konsumen dalam periode T, jadi pada periode pengamatan. PXT yaitu harga produk X pada periode T, periode pengamatan. PYT itu harga produk yang saling berhubungan dalam periode T. YT itu pendapatan konsumen dalam periode T. Kemudian PE untuk X dan T plus 1 adalah harga produk yang diharapkan, produk X yang diharapkan dalam periode mendatang, yaitu periode T plus 1. Sedangkan ST adalah selera dari konsumen pada periode tertentu. Nah, hubungan fungsional antara variabel jumlah produk yang diminta oleh konsumen itu bisa dinyatakan dalam sebuah statement untuk Q dxt itu mempunyai hubungan yang negatif dengan PXT, atau jumlah produk yang diminta mempunyai hubungan yang negatif dengan harga produk pada periode T. Harga produk itu sendiri. Kemudian jumlah produk yang diminta atau QDX pada periode T mempunyai hubungan positif atau negatif dengan produk lain, produk Y, harga produk Y itu ya, PYT. Jadi kalau jumlah produk yang diamati pada periode T itu dapat berhubungan positif dengan harga produk lain, tetapi bisa juga berhubungan negatif dengan harga produk lain. Lalu Q dxt mempunyai hubungan positif atau negatif dengan PYT. Q dxt mempunyai hubungan positif dengan PEX untuk T plus 1. Jadi jumlah produk yang diminta pada periode T mempunyai hubungan positif dengan harga produk itu sendiri di masa yang akan datang. Lalu Q dxt atau jumlah produk yang diminta pada periode T mempunyai hubungan positif dengan selera konsumen pada periode T. Berikutnya fungsi permintaan dengan variabel harga produk itu sendiri, sedangkan variabel bebas yang lain konstan itu akan membentuk sebuah fungsi Qx itu sama dengan fungsi harga X.
harga produk X itu ya, fungsi PX. Apabila fungsi permintaan ditransformasi ke dalam bentuk persamaan linier, maka bentuk umumnya adalah QX itu sama dengan A min B PX, di mana QX adalah jumlah produk yang diminta, sedangkan PX itu harga produk X, A dan B adalah parameter. Nah, tugas kita nanti akan menghitung berapa nilai A dan nilai B untuk hubungan fungsi permintaan di dalam suatu produk. Di dalam bentuk grafik, fungsi atau kurva ya, fungsi permintaan itu bisa digambarkan sebagai berikut. Ini sumbu Y, sumbu tegak ini menunjukkan nilai harga. Sedangkan sumbu yang horizontal mendatar ini menunjukkan jumlah yang diminta. Tadi dikatakan bahwa Q itu berhubungan negatif dengan harga. Ketika Q1 sebesar ini ya, jumlah produk yang diminta sebesar Q1, maka harga akan sebesar P1. Negatif ya, ini tadi ya berhubungan negatif ya. Berikutnya ketika ini salah penempatan ya. Jadi ini ketika Q berubah menjadi ini harusnya Q-nya nih bertambah. Ketika Q bertambah nanti P-nya itu akan bertambah juga ini ya. Ini penempatannya nanti gambarnya dikoreksi dulu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nanti kita buktikan dalam bentuk angka. Fungsi permintaan khusus ini menunjukkan sebuah fungsi permintaan dengan kemiringan 0 atau tak terhingga ini ya. Ini kalau ini kemiringan 0 berarti garisnya itu mendatar. Tidak ada ini tidak ada nilai Y per X-nya itu sama dengan 0 nih. Kemudian kemiringan yang tak terhingga itu Y per X-nya adalah tak terhingga. Ini membentuk sumbu tegak seperti ini. Ini menunjukkan fungsi permintaan khusus. Berikutnya contoh dalam angka. Nah ini tadi kalau di penjelasan di depan agak sedikit perbedaan ini apa namanya angka ya, penempatan notasi. Nah ini pembuktian dalam angka. Misalnya suatu produk itu jika harganya 100 akan terjual 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi 75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Nah ini ketika harga 100 P1 ini kondisi harga T ya berarti. Kemudian pada saat kondisi P2 itu 75. Maka di sini Q permintaannya adalah 10. Ketika harganya itu 75 maka Q-nya itu ada 20. Ini bertambah. Ketika harga P-nya turun, Q-nya itu bertambah. Nah, ini kita cari dulu kemiringannya ya, perbandingan ini antara selisih antara Q dikurangi dengan Q1 dibandingkan dengan P min P1 itu sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Kita buat dalam persamaan seperti ini. Kita temukan Q itu dikurangi 10. Q1 ini tadi ya, Q1 itu sama dengan 10. Kita masukkan di sini. Kemudian P min P1, P1-nya adalah 100. Ini sama dengan Q2 20 min Q1 10 dibagi dengan
P2 ini 75, ini 75, kemudian P1 100. Nah, kita temukan di sini nilai ini kalau kita perlakukan secara matematika ya, ini kita keluarkan, ini kita kalikan. Q-10 itu sama dengan P-100 dikalikan dengan hasil 20 min 10 itu kan 10. 75 min 100 minus 25. Nah, ini pembagian ini 20 min 10 dibagi 75 min 100. Itu hasilnya 10 per minus 25. Nah, ini yang P min 100 itu kita kalikan ke sini, ke sisi kanan sama dengan. Nah, hasilnya adalah Q min 10 sama dengan minus 2 per 5 kali P ditambah 40. Ini ya, ini 40 dari mana? 10 per minus 25 dikalikan minus 100. Ini min kan jadinya plus. Nah, kita dapatkan hasil di sini Q min 10 sama dengan 40 min 2 per 25 P. Nah, kemudian kita cari nilai Q. Ini 10-nya kita keluarkan, berarti Q sama dengan, ini kita masih di sini ya, Q sama dengan 40 plus 10 min 2 per 25 P, sehingga Q sama dengan 50 min 2 per 5 P. Nah, kalau kita buat dalam sebuah fungsi linier, menjadi Q plus 2 per 5 P min 50 sama dengan 0. Nah, pada pertemuan yang lalu saya jelaskan untuk menggambar suatu garis kita bisa menggunakan cara eliminasi dan cara substitusi. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai Q dan P ini ya, ini kita bisa lanjutkan di sini. Kita asumsikan kalau misalkan Q-nya itu, misalnya kita pilih model yang substitusi. Kita asumsikan Q sama dengan 0, berarti ini nilai Q-nya itu kan 0. Nih, ini nilai Q-nya kita asumsikan 0, berarti kita punya nilai 2 per 5P min 50 sama dengan 0, berarti 2 per 5P sama dengan 50. P sama dengan ini 125. Nah, kalau kita asumsikan P sama dengan 0, berarti kan kita dapat hasil Q sama dengan Q, ini P-nya 0 ya, berarti 2 per 5 kali 0 kan 0. Q min 50 sama dengan 0, berarti Q sama dengan 50. Ini kita titik di sini. Nilai Q 50, P-nya 0. Kalau di sini P-nya Q-nya 0, kemudian P-nya 125. Kita tarik garis seperti ini. Nah, ketemu garis, kemudian kita bisa membuat kemiringan di sini Q sama dengan 50 per 25, 2 per 5 P. Nah, gambarnya seperti ini. Ini menjadi fungsi permintaan. Berikutnya fungsi penawaran. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan itu ada seperti permintaan tadi ya, berarti harga produk tersebut. Nah, kalau di fungsi penawaran itu yang mempengaruhinya adalah tingkat teknologi yang tersedia. Kalau teknologinya tersedia, berarti produsen bisa menawarkan dalam jumlah yang besar. Tapi kalau teknologinya
masih langka, jumlah yang ditawarkan juga akan sedikit. Harga faktor produksi yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dengan produksi, lalu harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang. Kalau di fungsi permintaan itu dipengaruhi oleh harga pada periode yang akan datang. Kalau ini adalah harapan produsen terhadap produk tersebut di masa yang akan datang. Nah, fungsi penawaran itu digambarkan dalam model seperti ini. QS XT itu sama dengan fungsi dari PXT, T pada periode T, P pada ini P pada periode T ya, harga faktor produksi. Lalu PR itu harga produk lain pada periode T, kemudian harapan produsen terhadap harga produk pada periode yang akan datang. Itu PX T+1. Nah, hubungan fungsional antara variabel jumlah produk yang ditawarkan oleh konsumen dengan variabel-variabel yang mempengaruhi tadi akan diperoleh hubungan seperti ini. SXT itu mempunyai hubungan yang positif dengan PX. Kalau QSXT itu mempunyai hubungan yang positif dengan T pada periode T. QSXT mempunyai hubungan yang negatif dengan PFT. QSXT mempunyai hubungan yang positif dengan PRT. Kemudian QSXT mempunyai hubungan yang negatif dengan PEX T+1, harapan produsen pada periode yang akan datang. Nah, ini kalau digambar seperti ini, contoh angka dalam angka seperti ini. Misalnya suatu produk itu harganya 500, maka terjual sebanyak 60 unit, dan ketika harganya meningkat menjadi 700, maka terjual 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan grafiknya. Nah, ini kita masukkan, diketahui P1 500, P2 700, Q1 itu terjual 60, Q2 100. Nah, ketika Q min Q1 dibagi dengan P min P1 itu sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1, maka kita dapatkan persamaan akhir di sini ya. Ini langkahnya seperti yang di depan tadi. Jadi kita kalikan yang penyebut ini dengan angka di sebelah kanan sama dengan. Nah, hasilnya persamaan yang diperoleh adalah Q min 1/5 P plus 40 sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik tadi Q-nya kita asumsikan 0, kita bisa menghasilkan nilai minus 1/5 P sama dengan minus 40, berarti P sama dengan 8. Nah, ini P sama dengan maaf nih. Ini ya, maaf ya, ini Q 1/5, 200 bukan 8 ya, 200 1/5 sama dengan 40. Jadi P berarti dikalikan P sama dengan 40 kali 5, 200. Kalau P-nya sama dengan 0, berapa Q-nya? Ini 0, berarti Q sama dengan minus ini kita pindah ke kanan ya, minus 40. Nah, ini hasilnya seperti ini. Q-nya 0, kemudian ini. Nah, ini hasil grafiknya seperti ini. Kalau ini 0 berarti Q minus 40. P-nya ini di sini 0. Nah, ini garisnya harusnya ke sana ya. Kita tarik kita teruskan ke sana. Nah, ini kalau ini angka misalnya kita misalkan di sini Q-nya itu ini P-nya tadi ya diketahui 500 tadi. Nah, ini kalau P-nya 500 kita masukkan saja di sini P-nya 500. Ini kan berarti 1/5 kali 500 berarti minus 100. Minus 100 ditambah 40 berarti minus 60.
maka Q itu sama dengan 60. Nih. Kalau kita ambil titik, misalnya salah satu ya, kita masukkan di sini P-nya 500 itu. Berikutnya untuk fungsi penawaran khusus, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kemiringan itu bisa 0, bisa tak terhingga atau tak terhingga ya. Kedua fungsi tersebut memiliki fungsi konstan. Nih. Berikutnya untuk fungsi penawaran dengan variabel untuk produk itu dengan variabel produk itu sendiri. Sedang variabel bebas yang lain konstan itu Qs sama dengan fungsi P. Dan apabila fungsi penawaran ditransformasi dalam bentuk linier, maka Qsx itu sama dengan A plus Bx, Bpx. Nah ini. Itu kesimpulannya tadi. Kesimpulan dari contoh angka tadi. Berikutnya keseimbangan pasar satu macam produk. Ini merupakan interaksi fungsi permintaan Q sama dengan A plus Px dan fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP. Ini A min BP, kemudian yang penawarannya adalah A plus BP. Sering disebut dengan keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar menciptakan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Itu nanti terletak pada titik perpotongan antara Q dengan Q permintaan dengan harga, Q permintaan dengan Q penawaran, kemudian harga permintaan dengan harga penawaran. Nah ini contohnya grafik keseimbangan satu macam produk itu digambarkan seperti ini. Nah ini adalah titik keseimbangan perpotongan garis QD sama dengan 6 min 0,75 P dengan garis Qs sama dengan min 5 plus 2P. Nah, ini perpotongannya terletak di angka 3,4. Dapat 3,4 dari mana? Langkahnya seperti ini. Misalnya kita punya permintaan sebesar QD sama dengan 6 min 0,75P. Sedangkan penawarannya membentuk persamaan Qs sama dengan min 5 plus 2P. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Tunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Nah ini kita samakan Qd sama dengan Qs. Kita susun persamaan seperti ini. 6 min 0,75P sama dengan minus 5 plus 2P. Nah ini kita geser. Minus 0,75P, ini P-nya kita geser ke sebelah kiri tanda sama dengan, plus jadi minus. Kemudian minus 5, 6 ini kita geser ke kanan menjadi minus 6. Sehingga minus 0,75P min 2P itu berarti minus 2,75P. Sama dengan minus 11. P sama dengan 4. Nah, kalau P sama dengan 4, kita ambil salah satu persamaan. Misalnya kita ambil persamaan Q sama dengan 6 min 0,75P. P-nya adalah 4, maka Q sama dengan 6 min 0,75 kali 4. Ketemunya adalah 3. Nah, maka jumlah keseimbangan, ini harga ya. Jadi harga dan jumlah keseimbangannya ini adalah 4 untuk P, 3 untuk Q. Biasanya disebut dulu yang horizontal, QP gitu ya. Jadi dituliskan 3, 4. Nih. Untuk menggambar grafik keseimbangan pasar satu macam produk, maka kita bisa menggunakan mencari titik potong dengan mengasumsikan nilai masing-masing P dan Q dengan 0. Nah ini untuk fungsi permintaannya, misalnya P-nya adalah 0, maka Q sama dengan 6. Maaf, sehingga titiknya untuk Q itu ada 6,0. Untuk Q sama dengan 0 berarti P sama dengan 8. Sehingga titik potong sumbu P adalah 0,8. Demikian juga untuk fungsi penawaran.
Ini fungsinya tadi Q sama dengan minus 5 plus 2P. Kalau kita asumsikan P sama dengan 0, maka Q sama dengan minus 5. Titik potong sumbu Q-nya adalah minus 5 dan 0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2,5, sehingga titik potong sumbunya adalah 0, 2,5. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini garis permintaan, ini garis penawaran. Untuk satu macam produk kita bisa menggunakan grafik ini seperti ini, metode grafik ya. Berikutnya, untuk keseimbangan pasar dua macam produk, kita menggunakan fungsi yang lebih kompleks, yaitu digambarkan sebagai berikut. Untuk fungsi permintaan produk X itu QD sama dengan A0 min A1 PX plus A2 PY. Jadi ini produknya lebih dari satu, yaitu produk X dan produk Y. Sedangkan fungsi permintaan produk Y itu QDY sama dengan B0 plus B1 PX min B2 PY. Fungsi penawaran produk X ini QS X sama dengan minus M0 plus M1 PX plus M2 PY. Fungsi penawaran produk Y itu X SY sama dengan min N0 plus N1 PX plus N2 PY. Contoh dalam angka seperti ini. Nah, ini untuk fungsi penawaran itu ini 5 min 2 PX plus PY dan QDY itu 6 plus PX min PY. Kemudian fungsi ini permintaannya ya, permintaan ini penawaran, kita diminta mencari harga keseimbangan. Nah, ini kita jejer dulu. Pertama langkahnya itu untuk menjumlah atau mengurangi kita punya pedoman. Kalau misalnya tanda di sini ini berbeda, itu kita langsung kurangkan. Tapi kalau tandanya di sini ya, ini kan bisa langsung hilang, ini PY-nya hilang, dikurangi. Jumlahnya ini kita kurangkan. Ini misalnya tadi QDX itu dan QSX ini kita samakan ya, ini samakan, ini berarti dikurangi. Hasilnya adalah 10 minus 6 PX plus 2 PY. Ketika DY itu kita samakan dengan QSY, maka hasilnya adalah 10 plus 2 PX min 4 PY. Nih. Lah, persamaan yang diperoleh ini nanti kita hilangkan salah satu PX-nya atau PY-nya, boleh. Nah, ini kita akan menghilangkan PY, berarti kita kalikan dengan 2. Ini kan koefisiennya 2, ini 4. Berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1, nanti PY akan hilang. Nah, ini 10 minus 6 PX plus 2 PY, kalau kita kalikan 2 hasilnya adalah 20 min 12 PX plus 4 PY. Yang bawah 10 plus 2 PX min 4 PY. Nah, ini kita jumlahkan, ini tandanya kan tidak sama, ini kita jumlahkan, nah nanti PY-nya adalah 0. Kita dapatkan nilai PX, ini 10 PX sama dengan 30, maka PX sama dengan 3. Nah, kemudian ketika PX kita temukan, kita cari kemudian nilai PY. Nah, PY berikutnya adalah 10 min PX plus 2 PY
X-nya tadi kita peroleh 3 ya. Kita masukkan. Kita pilih tadi 10 min 6 kali 3 sama dengan 2 PY, sehingga 2 PY itu sama dengan 8. PY sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan satu titik untuk PX itu 3, PY itu 4. Berikutnya lanjutan penyelesaian, ketika PX 3 dan PY 4, kita masukkan ke dalam persamaan Q dx. Nah, ini sudah ketemu. PX dan PY-nya sudah ketemu, kita masukkan 3 dan 4, hasilnya 3. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Q dy itu 6 plus 3 min 4. Hasilnya 5. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketika PX itu sama dengan 3, maka QX sama dengan 3. Ketika PY sama dengan 4, maka QY itu sama dengan 5. Nah, ini hasil untuk mencari keseimbangan untuk 2 macam produk. Nah, demikian saudara contoh dalam angka yang bisa memperjelas hubungan untuk mencari hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta ataupun jumlah yang ditawarkan di dalam 2 variabel yang mempengaruhi untuk 2 produk ya, produk X dan produk Y. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ke-7 untuk kesempatan pada saat ini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang.